Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Madaniyah TV, alhamdulillah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, bisa kembali membahas tentang bahasan daripada kitab Sahih Muslim sebagai mutiara mutiara yang ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Sebab tanpa hadis jelas Al-Quran ini tidak bisa kita implementasikan dengan baik. Karena hadis ini adalah yang memperinci daripada Al-Quran. Karena itu sahabat Madaniyah TV, tidak mungkin kita bisa melaksanakan syariat ini hanya berpegang teguh kepada Al-Quran saja. Nah, diturunkannya Rasul adalah liyubayyina, agar beliau menjelaskan Al-Quran ini. Jadi pendek kata, fungsi hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Nah, oleh karena itu hadis tentu harus kita laksanakan, harus kita kaji, ya. Hanya ketika kita berkewajiban mengkaji hadis, maka segudang persoalan harus kita tahu. Yang salah satunya adalah terkait dengan sanad dan rawi, begitu. Karena kenapa ada sanad dan rawi seperti sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Karena Al-Quran dan hadis dilihat dari sejarahnya, sejarah penulisannya berbeda. Kalau Al-Quran itu tidak dituliskan, begitu ya, pada zaman, maksudnya kalau Al-Quran itu dituliskan pada zaman Nabi langsung, begitu, sehingga otentisitasnya dapat terlihat. Sementara hadis itu Rasul sendiri melarang menuliskan hadis di zamannya. Kenapa begitu? Kenapa Rasul melarang menuliskan hadis di zamannya? Karena Rasul khawatir Al-Quran dan hadis bercampur baur, begitu. Nah, oleh karena itulah pada abad ketiga Hijrah itu, sebenarnya pada abad kedua sudah mulai, ya, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, kemudian beliau memerintahkan menuliskan hadis-hadis dengan alasan khawatir hadis ini kemudian hilang dari peredaran, karena para penghafal hadis kian banyak yang meninggal dengan sebab di antara mereka gugur di medan perang. Jadi kalau satu orang penghafal hadis gugur di medan perang, ya sekian hadis akan hilang. Nah, bisa dibayangkan ya oleh kita, berapa banyak hadis yang hilang karena sekian sahabat, sekian tabi'in, sekian para penghafal hadis gugur di medan perang, begitu. Nah, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz itu merasa khawatir akan hadis yang fungsinya amat signifikan terhadap Al-Quran tadi. Oleh karena itu beliau kira-kira pada abad kedua Hijrah itu memerintahkan bawahannya untuk menuliskan hadis. Hanya pada waktu itu sahabat Madaniyah TV, hadis-hadis yang dituliskan itu belum ada seleksi atas rawi dan sanadnya. Jadi dituliskan apa adanya, dituliskan mungkin
suatu ketika seorang yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz itu menuliskan suatu hadis, mendapatkan dari seseorang, dituliskan apa adanya. Sehingga dengan demikian sahabat Madani TV kita jumpai memang pada perkembangan berikutnya ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu atau palsu dan lain sebagainya. Itu akibat dari memang pada tahap awal hadis itu dituliskan apa adanya. Bahkan ada hadis yang sebenarnya setelah diteliti itu hanya peribahasa daripada orang-orang Arab saat itu. Sampai kemudian misal ada tukang dongeng, ya, ingin supaya dongengannya laku, maka dia menuliskan hadis, menyampaikan hadis tentang dongengannya. Dia katakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bla 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 tentang dongengannya supaya laku dongengnya tadi. Demikian juga misal tukang dagang, bahkan ya mereka yang jadi cleaning service dulu ya, juga supaya dia laku, dia menuliskan hadis juga begitu. Nah, dan selanjutnya begitu ya. Jadi pendek kata targetan awal targetan awal dari sebuah skenario sejarah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu targetannya adalah bagaimana hadis itu terkodifikasikan atau dibukukan. Nah, baru pada abad ketiga Imam Bukhari kemudian memberikan sebuah proklamasi, atau maksudnya memberikan menerbitkan karakteristik daripada kesahihan sebuah hadis yang kemudian didukung oleh para ulama, dan lahirlah karya Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari. Setelah itu kemudian muridnya Imam Muslim yang tengah kita kaji saat ini gitu. Baik sahabat Madani TV, demikian perjalanan daripada sejarah pembukuan hadis seperti itu. Memang agak rumit dibandingkan Al-Quran, tetapi bahwa hadis itu sudah bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Nah, kemudian para ulama sudah membuat rumusan adanya rawi dan sanad seperti yang sudah disampaikan pada perjumpaan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kembali kepada hadis Muslim yang tengah kita perbincangkan, yakni masih tentang kitab Al-Muqaddimah, itu bab pertama tentang wajibnya meriwayatkan yang siqat. Nah, jadi hadisnya seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah menyatakan bahwa man haddatsa anni bihaditsin, siapa yang menceritakan tentang aku, kata Rasul, tentang aku, bihadisin akan sebuah hadis, kemudian diketahui bahwa rawinya ya yuro annahu, bahwa rawinya itu kadzib, dusta, maka kata Rasul fahuwa ahadul kadzibin, maka rawi tadi adalah termasuk dari kelompok para pendusta. Nah jadi dari hadis ini sahabat Madani TV jelaslah ya bahwa tidak boleh ya. Nah, Imam Muslim sudah berangkat dari hadis yang dituliskannya, tidak boleh meriwayatkan hadis atau tidak boleh menyandarkan hadis kepada seorang rawi yang di kemudian hari berdasarkan penelitian adalah seorang pendusta. Nah, ketika si rawi itu adalah seorang pendusta, maka dia termasuk kelompok pendusta. Dengan demikian dalam ilmu hadis jelas rawi yang seperti ini tidak boleh meriwayatkan hadis, dan hadis yang diriwayatkannya adalah tertolak. Nah, oleh karena itu sahabat Madani TV jelaslah ya bahwa hadis Muslim ini karena diiktikadi oleh beliau
bahwa hadis yang dituliskannya dimulai dari bab muqaddimah dengan menyatakan bahwa hadis itu harus diriwayatkan dari orang yang thiqat, nah orang yang adil dan orang yang dobit tadi. Maka beliau menuliskan hadis itu yang ulama kemudian sepakat menyatakan bahwa hadis Muslim ini, hadis yang dituliskan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini adalah termasuk di antara kitab-kitab yang dipercaya keotentikan daripada hadisnya, bahwa hadis yang ditulisnya betul-betul bersumber, betul-betul dia itu perkataan, betul-betul hadis itu merupakan perkataan, kemudian perbuatan, kemudian diamnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena memang definisi hadis adalah sesuatu yang diidopatkan, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, baik itu diamnya Nabi. Begitu. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, begitu. Nah, jadi ini salah satu daripada sahabat Madani TV, salah satu dasar yang dipakai oleh Imam Muslim, bahwa beliau bertanggung jawab atas hadis yang dituliskannya. Karena bagi dia kesikotan rawi adalah segalanya untuk menunjukkan otentisitas daripada hadis yang dituliskannya. Nah begitu ya. Nah ini dasarnya nih. Ini jadi ini sahabat Madani TV, salah satu keistimewaan Sahih Muslim dibandingkan dengan hadis Bukhari. Kalau hadis Bukhari itu tidak diawali dengan dasar-dasar ini. Bukhari kemudian hanya langsung aja bicara tentang permulaan kitab wahyu dan sebagainya. Nah kemudian bahwa hadis Bukhari itu hadis hadis Sahih Bukhari itu adalah sesuatu yang kuat, karena kemudian memang rawi dan sanadnya adalah rawi yang sanadnya yang sifat tadi, begitu. Sementara Imam Muslim langsung memberikan dasar, memberikan justifikasinya, bahwa seolah-olah saya menulis hadis ini adalah dengan dasar ini, yaitu hadis yang tadi disampaikan bahwa man haddatsa anni bihadisin yura annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibin. Begitu ya. Jadi siapa yang menuliskan dariku sebuah hadis, kemudian diketahui bahwa rawi hadis itu seorang yang pendusta, maka harus diingat bahwa rawi tadi tidak lain dan tidak bukan adalah dari kelompok orang-orang pendusta, begitu. Nah, sahabat Madani TV, jelaslah ya, hadis ini merupakan dasar daripada penulisan hadis yang dikeluarkan yang disampaikan oleh Imam Muslim tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke isi daripada hadis tadi, ada baiknya sahabat Madani TV kita melihat lagi dari sisi bahwa hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, Imam Muslim ini maksudnya adalah dikenal sebagai mukharij. Nah, dikenal sebagai mukharij atau mudawin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tambahkan istilahnya ya. Nah, ada apa? Ada rawi, ada sanad, ada mukharij atau mudawin. Mukharij atau mudawin. Jadi ada satu tambahan istilah. Nah, apa itu rawi? Kembali mengingatkan, karena tema ini, karena kajian hadis ini sahabat Madani TV adalah merupakan terus akan, walaupun sifatnya tematis, tetapi tematisnya tentu saja bersumber kepada urutan kitab, urutan kitab. Jadi ada tambahan pada pertemuan ini istilah mudawin atau mukharij.
Di samping sanad dan rawi. Kalau sanad itu adalah rujukan itu dari Imam Muslimnya, kemudian mengikuti alur sampai kepada Rasulullah. Sedangkan sebut dengan rawi adalah dari Rasulullah, kemudian mengikuti alur itu kepada Imam Muslim tadi, begitu. Sementara Imam Muslim itu namanya adalah mukharij atau mudawin. Apa arti mukharij? Mukharij itu artinya lah yang mengeluarkan. Bukan rawi. Muslim itu bukan rawi, tapi mukharij. Nah, sementara jadi yang mengeluarkan atau mudawin. Mudawin itu yang menuliskan. Mudawin itu yang menghimpun, yang menuliskan hadis. Jadi Muslim, Bukhari, siapa lagi yang kita kenal? Abu Dawud dan lain sebagainya, itu mereka itu bukan rawi, tetapi mereka itu adalah mudawin atau mukharij. Mudawin itu artinya yang mendewankan hadis atau yang menghimpun hadis. Sementara mukharij itu adalah yang mengeluarkan hadis. Mengeluarkan hadis itu maksudnya menampakkan hadis, atau mungkin oleh bahasa kitanya kira-kira yang menuliskannya lah gitu ya, yang menyatakannya, itu yang menyatakannya dalam tulisannya bahwa ada hadis ini, kemudian dinyatakan oleh beliau dan dituliskan dalam kitab hadisnya. Sahabat Madania TV, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, untuk kepentingan kelangsungan dakwah kita, kelangsungan kajian kita, sahabat Madania TV yang Allah muliakan, dimohon untuk subscribe, kemudian like, kemudian memberikan komen-komen, masukan kepada semua kita supaya dakwah ini insya Allah ada perbaikan selanjutnya. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.